warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensa, kembali lagi dengan saya Dia Alifa Zahra di Bincang Islami. Kali ini saya sudah bersama Bapak Dani Arianto SPT. Selamat siang Bapak Dani SPT. Ya, selamat siang Mbak Dia. Gimana kabarnya Mbak Dia? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas tentang seputar malam Lailatul Qadar. Pak Dani, apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Oke Mbak Dia. Oke Sobat Spensa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Spensa, kita dipertemukan kembali. Kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk masih menghirup udara di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah juga Sobat Spensa, kita sudah hampir sampai di penghujung bulan Ramadan. Nah, Sobat Spensa, perlu diketahui juga di penghujung bulan Ramadan pasti Sobat Spensa gak asing dengan bulan ini. Seperti tadi yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, Sobat Spensa pasti tidak asing dengan nama yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena sering sekali kita dengar waktu Sobat Spensa mungkin masih mengaji di TPQ, pasti sering sekali dengar yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Ya, tadi ditanyakan. Nah, Sobat Spensa perlu diketahui malam Lailatul Qadar ini diambil dari bahasa Arab, ya, yaitu Laila yang artinya malam, Qadar yang artinya kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Lalu siapa yang mendapatkan? Nah, nanti ada orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu disebut dengan rajululahum qadar, yaitu orang yang memperoleh kemuliaan. Nah, jadi kemuliaan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat luar biasa. Dalam surat Al-Qadar dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, jadi Sobat Spensa, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam yang sangat luar biasa. Jadi apabila teman-teman atau Sobat Spensa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, itu tidak akan sama apabila kita melakukan perbuatan ibadah selama 1000 bulan. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Dan bahkan ya anak-anak semua Sobat Spensa, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sering dibandingkan oleh Allah, ya. Jadi berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam spesial yang sangat luar biasa. Dalam ayat yang selanjutnya tadi adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi nanti di malam Lailatul Qadar itu banyak sekali malaikat berbondong-bondong turun Sobat Spensa. Jadi turun datang malaikat dari surga dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke muka bumi. Padahal seorang malaikat mau turun ke muka bumi berbondong-bondong malaikat, padahal bumi itu adalah bukan tempat yang spesial, ya, tetapi karena ada hambanya, karena ada malam Lailatul Qadar ini, berbondong-bondonglah malaikat turun. Untuk apa? Untuk menemui hamba-hambanya Allah yang pada malam itu senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi di malam ini spesialnya lagi, tadi adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Juga spesialnya lagi adalah malam Lailatul Qadar ini, yaitu malaikat turun berbondong-bondong ke bumi. Untuk apa? Mendoakan orang-orang yang beriman, yang senantiasa beriman kepada Allah. Lalu ada juga lagi spesialnya malam Lailatul Qadar ini. Ya, kenapa kok lebih baik daripada 1000 bulan? Jadi pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran itu diturunkan. Seperti dalam firman-Nya, Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Jadi pada malam ini
pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada malam ini, malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan. Nah, jadi maka dari itu ciri khas malam Lailatul Qadar ya Mbak Dia. Jadi banyak sekali orang-orang yang beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Seperti itu Mbak Dia. Jadi malam Lailatul Qadar itu banyak sekali keistimewaannya, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di mana para malaikat turun ke muka bumi ya Sobat Sepensa untuk mendoakan banyak orang. Jadi sangat luar biasa. Terus yang terakhir tadi yaitu adalah turunnya Al-Quran. Nah, kalian Sobat Sepensa pasti tahu ya, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidupnya manusia yang di situ mengandung untuk petunjuk umat manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi luar biasa sekali ya malam Lailatul Qadar. Dan semoga Sobat Sepensa kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Amin ya robbal alamin. Seperti itu Mbak Dia, malam Lailatul Qadar sangat spesial kan ya malam Lailatul Qadar itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, amalan apa yang dapat umat muslim lakukan pada malam Lailatul Qadar? Oke, lanjut lagi anak-anak Sobat Sepensa. Setelah kita tahu apa itu malam Lailatul Qadar, kita juga harus tahu gimana sih caranya atau amalan apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi dari Aisyah ya radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam yang ganjil, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi Sobat Sepensa, ini sebentar lagi kita akan mendekati di ujung Ramadan, 10 hari akhir Ramadan. Jadi carilah di situ malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Nah, dengan amalan apa sih? Ya kan, anak-anak Sobat Sepensa. Salah satunya diterangkan yaitu dengan iktikaf. Nah, iktikaf itu apa? Yaitu berserah diri, berdiam diri di masjid. Dengan apa? Membaca Al-Quran, sholat malam, terus berzikir, ya kan? Lalu pernah juga selain membaca Al-Quran, selain kita berdiam diri di masjid, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah itu pernah bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa apabila aku menemui malam Lailatul Qadar? Lalu Rasulullah menjawab, maka ucapkanlah Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi ya Allah yang maha pemberi maaf dan pemberi ampun. Ya, jadi Sobat Sepensa, jadi kita amalan yang kita lakukan yaitu yang paling utama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Diselingi apa? Dengan doa tadi, Allahumma inna tuhibbu fa'fu anni. Seperti itu. Itu adalah salah satu amalan yang supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi beriktikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Nah, lalu gimana sih Pak Dani kalau seumpamanya kita tuh udah kerja yang shift malam, yang kerjanya malam, kan nggak bisa iktikaf, itu gimana? Apakah bisa dapat malam Lailatul Qadar? Tentu bisa Sobat Sepensa, tentu bisa dapat malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Kita dengan banyak mengucapkan zikir kepada Allah. Jadi ibadah beriktikaf itu tidak hanya di masjid, tetapi kita itu bisa di mana saja. Kita selangkan waktu, jangan jadikan alasan kerja atau tidak bisa karena shift malam dan sebagainya untuk tidak mengingat Allah atau membaca Al-Quran. Kita bisa selingi dengan membaca sholawat, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Itu juga sebuah bentuk ikhtiar kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi amalan-amalannya itu seperti itu Mbak Dia. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, amalannya itu yang paling utama adalah membaca Al-Quran, diselingi dengan membaca doa Allahumma inna tuhibbu fa'fu anni, lalu
Yang selanjutnya memperbanyak Oke, ibadah. pertanyaan terakhir, hikmah apa yang dapat kita petik dari malam Lailatul Qadar? Oke, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan yang bagus banget. Setelah kita tahu apa itu malam Lailatul Qadar, lalu yang kedua amalan-amalan, yang ketiga adalah hikmahnya, ya kan? Hikmah malam Lailatul Qadar. Oke, sobat Spensa, hikmah malam Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Kita ketahui tadi ya, di penjelasan yang pertama kita sudah belajar bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana turunnya Al-Quran. Nah, jadi hikmahnya itu menumbuhkan hiroh atau semangat untuk orang-orang muslim itu membaca ayat suci Al-Quran. Yang tadinya cuma hanya kita rajin membaca buku, karena di bulan Ramadan kita tahu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong rajin membaca Al-Quran, beriktikaf, ya, rajin menambah sholat, terus rajin untuk berzikir mengingat Allah. Perkataan pun jadi lebih dijaga karena bulan Ramadan, ya kan? Nah, itulah salah satu beberapa hikmah yang bisa kita ambil adanya malam Lailatul Qadar. Seperti itu, Mbak. Hiroh atau hikmah yang bisa kita ambil dari malam Lailatul Qadar. Tapi banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari malam Lailatul Qadar. Tapi salah satunya yang penting itu ada 3. Seperti itu, Mbak Dia. Oke. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan untuk sobat-sobat Spensa, Pak Dani? Oke, buat pesannya, buat sobat Spensa, mari kita di penghujung Ramadan ini kita maksimalkan kegiatan beribadah kita, baik membaca Al-Quran dan sebagainya, untuk semoga dengan itu bisa menjadi bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semoga sobat Spensa bisa menemui malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Itu Mbak Dia, terima kasih. Ya, Pak. Oke. Nah, kalian sudah tahu kan tentang malam Lailatul Qadar atau biasa disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana doa-doa yang kita panjatkan insya Allah akan terkabulkan. Semoga bincang Islami ini bisa memberikan manfaat dan semangat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sampai jumpa di bincang Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.